Hubungan antara merokok dengan hipertensi di Puskesmas Kawangkoan. Jurnal e-Jurnal Keperawatan, volume 7, halaman 1. Bulan dan tahun terbit Mei 2019. Penulis Irene Megawati Umbas, Joseph Tuda, dan Muhammad Nurmansyah. Reviewer Aide Vitasari, tanggal reviewer 28 September tahun 2022. Pendahuluan, hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian dini pada masyarakat di dunia dan semakin lama permasalahan tersebut semakin meningkat. WHO telah memperkirakan pada tahun 2025 nanti 1,5 miliar orang di dunia akan menderita hipertensi tiap tahunnya. Merokok dan hipertensi adalah dua faktor risiko yang terpenting dalam penyakit aterosklerosis, penyakit jantung koroner, infark miokard akut, dan kematian mendadak. Merokok telah menyebabkan 5,4 juta orang meninggal tiap tahunnya, menurut Gumus et al. Pada tahun 2013. Indonesia menduduki peringkat ketiga negara perokok terbesar di dunia. Hal tersebut menunjukkan tingginya jumlah perokok di Indonesia yang mencapai 29,2% dari jumlah keseluruhan penduduk. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun dengan berkembangnya perusahaan rokok di Indonesia, menurut WHO tahun 2008. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara merokok dengan hipertensi di Puskesmas Kawangkoan. Metode penelitian, desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional yang menghubungkan antara dua variabel, yaitu variabel bebas yaitu merokok dengan variabel terikat yaitu hipertensi, dan menggunakan pendekatan cross-sectional. Populasi dan sampel. Tempat penelitian di Puskesmas Kawangkoan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2019. Populasinya yaitu seluruh penderita hipertensi dan merokok di Puskesmas Kawangkoan pada 2 bulan terakhir pada tahun 2018 yang berjumlah 215 orang. Sampel penelitian ini adalah seluruh responden yang merokok dan hipertensi di Puskesmas Kawangkoan. Dalam penelitian merokok dengan hipertensi, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Sampel yang memenuhi kriteria didapatkan berjumlah 74 sampel. Instrumen penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan menggunakan data sekunder dari Puskesmas Kawangkoan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kawangkoan menunjukkan bahwa dari 74 responden yang mendapatkan perokok yang paling banyak adalah perokok sedang sebanyak 58,1%. Dalam penelitian ini, konsumsi rokok dikategorikan menjadi 3, yaitu mengkonsumsi rokok 11-21 batang dengan selang waktu 3.160 menit dari bangun tidur dikategorikan sebagai perokok ringan. Mengkonsumsi rokok sekitar 21-31 batang sehari dengan selang waktu sejak bangun tidur berkisar 6-30 menit dikategorikan sebagai perokok sedang, dan mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang per hari dengan selang waktu merokok 5 menit setelah bangun pagi, maka dikategorikan sebagai perokok berat. Perilaku merokok pada orang dewasa dan remaja umumnya semakin meningkat sesuai dengan tahap perkembangannya, yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas merokok dan sering mengakibatkan mereka mengalami ketergantungan nikotin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kawangkoan menunjukkan bahwa dari 74 responden, paling banyak adalah responden hipertensi derajat 2 sebanyak 32,2% atau 29 orang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sriani pada tahun 2017 tentang hubungan antara perilaku merokok dan kebiasaan olahraga dengan kejadian hipertensi pada laki-laki usia 18 sampai dengan 44 tahun. Diketahui bahwa responden yang mengalami hipertensi lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak hipertensi, yaitu sebanyak 59 orang atau 54,13%. Faktor resiko yang memicu terjadinya hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikontrol dan faktor resiko yang dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat dikontrol meliputi usia, jenis kelamin, keturunan atau genetik. Sedangkan faktor yang dapat dikontrol meliputi kegemukan atau obesitas, dislipidemia, stres, konsumsi alkohol berlebih, konsumsi garam berlebih, aktivitas fisik, diet yang tidak seimbang, dan merokok, menurut Sudarmoko pada tahun 2015.
Berdasarkan hasil penelitian dari 74 responden, menunjukkan bahwa dari 74 sampel didapatkan perokok sedang hipertensi derajat 1 sebanyak 19 responden, hipertensi normal tinggi 13 responden, hipertensi derajat 2 sebanyak 11 responden. Perbedaan tingkat hipertensi yang terjadi karena perbedaan jumlah konsumsi rokok. Pada dasarnya, merokok berpengaruh terhadap kejadian hipertensi. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel, pembuluh darah arteri, mengakibatkan proses aterosklerosis dan tekanan darah tinggi. Pada studi otopsi dibuktikan kaitan erat antara kebiasaan merokok dengan adanya aterosklerosis pada seluruh pembuluh darah. Merokok pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkatkan risiko kerusakan pada pembuluh darah arteri. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Kawangkoan, sebagian besar responden mendapatkan perokok sedang, dan sebagian besar responden mendapatkan hipertensi derajat 2. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara merokok dengan hipertensi di Puskesmas Kawangkoan.